Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairy BMW iX Drive 50 yang sudah beberapa bulan ini saya miliki. Dan di video ini saya akan menceritakan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi alasan saya membeli mobil ini ada beberapa, saya sudah pernah bikin videonya. Salah satunya adalah karena mobil ini sudah memiliki fitur BMW Connected Drive yang pada saat saya beli saya juga nggak tahu, nggak pernah merasakan, cuman denger-denger aja tapi tanpa pernah merasakan langsung. Dan setelah beberapa bulan saya pakai mobil ini, ternyata itu fitur luar biasa sekali. Banyak sekali yang bisa dilakukan mobil ini dan saya yakin fitur itu akan bisa hadir di mobil yang jauh lebih murah, mungkin 10-15 tahun mendatang, karena kuncinya sebenarnya simpel. Mobil ini memiliki koneksi internet built-in dan BMW bukan sekedar memanfaatkan internetnya untuk hal-hal simpel, tapi memanfaatkan semaksimal mungkin sambungan internet di mobil ini untuk kemudahan, kenyamanan, dan keamanan pengendaranya. Nah, sekarang ayo kita intip masa depan. Apa saja yang bisa dilakukan mobil ini dengan BMW Connected Drive. Yang pertama adalah digital key. Jadi untuk syuting ini saya tidak membawa kunci sama sekali di kantong saya. Kunci mobil ini sudah saya integrasikan ke handphone saya. Jadi untuk mengunci saya tinggal perlu langsung terkunci sendiri. Dan kalau misalnya saya mau buka mobil lagi, saya tinggal sentuh lagi seperti ini. Tanpa perlu di-unlock handphonenya, kita udah bisa langsung masuk ke dalam mobil. Dan untuk starter kita tinggal letakkan handphone ini di wireless charger tray di sini, dan dia sudah langsung mengenali dan kita tinggal start, mobil ready to go. Nah, karena dia sudah terintegrasi ke handphone, dia juga sudah terintegrasi ke Apple Watch. Jadi dengan Apple Watch juga Anda bisa membuka, menutup pintu, bahkan menyalakan klakson atau lampu kalau misalnya Anda kehilangan mobil Anda di parkiran yang besar gitu ya. Jadi ini kuncinya. Nah, pasti akan menimbulkan pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya handphonenya dicuri? Ya sebenarnya sama aja, handphone dicuri sama kunci mobil kita dicuri. Malah kalau orang kunci mobil dicuri, malah orang langsung tahu bahwa wah ini untuk mobil. Tapi kan kalau handphone tidak, belum tentu orang tahu bahwa handphone ini digunakan untuk mobil ini. Dan kalau misalnya orangnya tahu deh, anggap aja orangnya tahu gitu ya. Ketika handphone itu dicuri, dia langsung bawa kabur mobilnya. Apakah kita tidak bisa melakukan apa-apa? Oh, ada yang bisa kita lakukan. Kita tinggal telepon call center BMW dan kita sebut VIN mobil kita, verifikasi data sebentar, dan langsung handphone ini bisa dinonaktifkan oleh pihak BMW-nya langsung. Bahkan mobil itu juga bisa diketahui lokasinya di mana. Jadi ini convenience banget. Kunci kita bisa kadang-kadang ketinggalan, tapi handphone itu jarang sekali kita ketinggalan. Nah, apa sih sebenarnya kegunaan kunci itu ditaruh di handphone? Apa cuman gaya-gayaan aja? Ternyata enggak. Dengan mengintegrasikan iPhone ya, kalau nggak salah ini baru bisa iPhone, belum bisa Android. Karena kebetulan iPhone juga sistem keamanannya juga lebih solid dibandingkan Android. Jadi BMW percaya dengan iPhone ini. Jadi kita bukan hanya bisa membuka mobil kita sendiri, tapi kita bisa memberi akses ke orang lain. Misalnya saya lagi di luar kota, terus misalnya Abel mau pinjam mobilnya untuk syuting atau apa, saya tinggal, asal Abel pakai iPhone juga, saya tinggal authorize handphonenya Abel ke sini, dan handphonenya Abel langsung bisa berfungsi sebagai kunci. Nanti setelah Abel selesai, saya bisa nonaktifkan, saya bisa delete lagi aksesnya Abel untuk ke mobil ini. Jadi bisa car sharing dengan mudah melalui HP. Kemudian yang menarik berikutnya dengan BMW Connected Drive adalah mobil ini tidak lagi butuh dashcam. Makanya Anda lihat di sini nggak ada dashcam karena
dashcamnya integrated dan sangat-sangat cerdas. Jadi dashcamnya itu terhubung dengan kamera 360-nya. Dan ini ada tombol kamera di sini, kalau kita pencet sekali, dia akan menampilkan image di sekitar mobil, karena mobil ini sudah kamera 360. Tapi misalnya ada kejadian, entah di depan kita, entah di samping kita, atau di belakang kita bisa merekam kejadian itu secara mudah. Kita pencet tombol yang sama selama 5 detik, dan dia secara otomatis, ini saya pencet selama 5 detik gitu ya, dia langsung recording aktif. Dan dia bukan hanya merecord pada saat kita pencet, tapi dia juga merecord 20-30 detik sebelum kejadian, itu kita bisa set waktunya. Intinya ini selalu merekam dia kameranya. Dan begitu kita aktifkan, dia akan merecall memori dari 30 detik yang lalu atau berapa detik tergantung sesuai yang kita inginkan, dan langsung bisa dilihat recordingnya di sini. Nah, ini ada dari kamera depan, kamera kanan, kamera belakang, kamera kiri. Anda bisa lihat, Anda mau lihat dari yang mana view-nya. Dan Anda tidak mungkin terlepas dari kejadian itu gitu. Jadi kejadian terjadi direkam dari 30 detik sebelumnya dari semua sisi. Nah, saya sudah rekam, saya pernah rekam seperti ini contohnya. Dan kalau saya mau kirim gambar ini ke handphone saya, gampang sekali, tinggal pakai My BMW app yang nanti akan saya jelaskan. Itu langsung terkirim lewat internet. Jadi ini gambar dikirim ke server, kita tinggal download dari servernya, masuk langsung ke handphone kita. Nextnya mirip seperti drive recorder yang tadi. Ini kita ada interior kamera. Ini ada kecil interior kamera. Nah, interior kamera ini fungsinya yang pertama kita bisa merekam. Kita bisa merekam, coba ya saya rekam sekarang. Nah, ini ada interior kamera. Kita bisa foto, bisa video. Nah, sekarang kita ambil video aja ya. Sekarang kita record. Nah, ini sekarang udah nge-record, jadi gambar dan suara yang Anda lihat dan dengar ini adalah dari fitur interior kameranya. Jadi bisa seru-seruan bareng teman, tapi asal mobil terparkir ya, tidak bisa sambil mobil jalan. Nah, kalau udah selesai tinggal recordernya dimatikan. Nah, Anda bisa mengirim hasil rekaman tersebut ke handphone Anda lewat My BMW app. Tapi ada lagi fungsi dari interior kamera dan kamera 360 ini yang akan saya jelaskan di hal berikutnya. Nah, keunggulan dari kamera 360 dan interior kamera ini itu diperhebat lagi oleh aplikasi My BMW app, dan itu yang saya bilang salah satu yang sangat menarik dari BMW Connected Drive ini adalah BMW app, My BMW app. Nah, ketika kita sedang jauh dari mobil, kita tetap bisa memantau seluruh keadaan mobil di sini. Dari mulai statusnya, baterainya tinggal berapa, lokasinya di mana. Kemudian kalau misalnya kita ngerasa, duh parkir di tempat yang nggak safe ya, kita bisa aktifkan remote kameras. Jadi kamera 360 mobil ini dan interior kameranya bisa langsung merekam kejadian saat itu dan mengirimkannya ke handphone. Dan kita bisa lihat langsung, oh mobil saya masih aman, oh nggak ada orang di dalamnya. Terus My BMW app ini bisa melakukan banyak sekali hal. Termasuk dia juga bisa mengetahui log dari trip kita. Kemudian dia juga bisa vehicle finder. Jadi kalau misalnya mobil kita dibawa orang, kita juga bisa langsung tahu posisinya di mana, bisa mematikan mesin, menyalakan mesin, menghidupkan lampu, menghidupkan klakson. Kemudian untuk charging statistik, berapa biaya yang kita keluarkan untuk charging. Kalau misalnya SPKLU-nya udah support ya dan ada data harganya, dia juga bisa tahu. Dan ini banyak sekali yang bisa dilakukan oleh My BMW app. Saya aja belum mengeksplor penuh seluruh aplikasi ini, tapi ini luar biasa. Bahkan schedule service, membooking service, semua bisa dilakukan dari sini. Perjalanan kita juga bisa kelihatan di map.
charging plan, rencana ngecharge kita di mana. Ketika kita ada satu perjalanan, kita bisa plan my trips di sini dan dia bisa mengetahui apakah trip kita itu membutuhkan charging di tengah jalan atau tidak dengan baterai yang tersisa. Ini luar biasa aplikasinya dan aplikasinya itu seamless sekali dan ini unik ya. Jadi hanya boleh di connect oleh orang yang memiliki mobil ini. Jadi proses registrasi di awalnya itu memang banyak sekali data yang ditanyakan. Dan tapi itu sebenarnya mudah, bisa dilakukan sendiri. Kalau Anda nggak bisa lakukan sendiri, Anda bisa minta tolong staf BMW ketika Anda membeli mobil ini. Jadi itu My BMW App, ini aplikasi yang terkoneksi dengan mobil yang paling komprehensif yang pernah saya rasakan. Ada beberapa mobil lain yang juga ada aplikasinya tapi tidak ada yang selengkap My BMW App ini. Setidaknya yang pernah saya coba. Hal berikutnya, mobil ini memiliki battery guard. Baterai ini maksudnya baterai yang 12 volt ya. Karena seperti tadi bilang, mobil ini walaupun mati tapi sistemnya tuh standby dan itu artinya membutuhkan listrik. Nah, apa hubungannya dengan BMW Connected Drive? Hubungan dengan internet? Tunggu dulu. Nah, aki 12 volt lama-lama itu akan turun voltasenya, akan melemah. Karena dia mobil listrik, sistemnya begitu tahu akinya melemah, dia akan langsung secara otomatis mengisi aki 12 voltnya ini dari listrik aki yang besar ini. No problem. Tapi aki 12 volt kita tahu ada umurnya. 2 tahun biasanya itu sudah mulai lemah. Dan mobil listrik, saya pernah mengalami mobil listrik saya yang lain di rumah ketika udah lemah, tiba-tiba udah nggak bisa di starter aja gitu. Berbeda dengan BMW ini. Ya saya belum pernah merasakan, tapi setelah saya pelajari, jadi ketika akinya lemah, dan memang itu karena usia akinya ya, itu akan ada peringatan di dalam mobil bahwa baterainya sudah lemah. Artinya saya harus langsung ke dealer. Apa yang terjadi kalau saya biarkan terus-menerus sampai akhirnya aki 12 voltnya tidak bisa lagi? Begitu sampai ke titik kritis, mobil ini akan langsung memberitahu call center di BMW atau pusat data di BMW bahwa mobil dengan VIN seperti segini itu akinya mengalami kurang voltase, mungkin akinya udah harus diganti dan itu disampaikan dan akan masuk ke message kita. Mereka akan mengirimkan message ke kita bahwa akinya sudah lemah untuk memperingatkan kita. Kalau masih kita cuekin juga akan ditelepon oleh call centernya kita telepon, ya halo Pak, ini akinya sudah mau habis di BMW itu, sebaiknya langsung lakukan pergantian. Luar biasa kan? Benar-benar proaktif gitu, bukan cuma yang pasif aja tapi proaktif, dan bahkan mobil ini tuh bisa curhat ke ininya, ke pusatnya gitu, bahwa saya sedang mengalami masalah ini. Dan bukan hanya aki, semua masalah yang ada di mobil ini bisa ceritakan ke pusatnya. Termasuk kalau kita kecelakaan, kita kecelakaan, airbag mengembang, begitu airbag mengembang, dia akan langsung menghubungi ke BMW bahwa pemilik mobil ini mengalami kecelakaan dan secara proaktif BMW akan menghubungi kita apakah kita butuh bantuan. Kemudian hal berikutnya yang saya kaget juga dan baru menemukan adalah suatu hari saya di kantor, tiba-tiba ada notifikasi di handphone saya dari My BMW App. Dibilang bahwa mobil saya sudah mendownload program update software untuk dia sendiri. Jadi sudah tersimpan di mobilnya, tinggal instalasinya menunggu izin saya. Ya udah, saya izinin instalasi dan selama instalasi dia bilang mobil tidak bisa dipakai selama 20 menit pada saat upgrade software. Ya udah, mobil juga lagi diparkir. Saya klik yes dari kantor dan mobil melakukan updating softwarenya sendiri. Remote software upgrade. Jadi untuk upgrade software tidak perlu jauh-jauh datang ke dealer, bisa langsung, dan itu secara otomatis langsung dari pusatnya BMW. Begitu ada update dia langsung kirim ke mobilnya dan otorisasi kita untuk menginstal upgrade tersebut di mobil ini. Nah, sayangnya memang detail dari update-nya itu tidak diberitahu secara detail. Mereka hanya bilang mereka melakukan update di Driver's Assistance System. Jadi saya nggak tahu persis mana bagian dari driver assistance systemnya itu yang mengalami perbaikan. Tapi yang saya rasakan driver assistance systemnya jadi lebih halus. Padahal sebelumnya juga udah halus sekali. Dan kalau sebelumnya mobil ini tuh suka
suka gampang ngerem gitu kalau misalnya ada motor motong segala. Nah sekarang itu lebih permisif, dia lebih punya toleransi gitu ya. Mungkin aja itu update-nya, nggak tahu. Tapi saya yakin BMW akan selalu membuat mobil ini lebih baik dengan upgrade software dan otomatis langsung download sendiri. Mobil ini sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Dan kita selalu pakai itu karena navigasi mobil biasanya tidak bisa diandalkan karena navigasi mobil tidak terhubung ke internet. Jadi updating dari petanya juga tidak terjadi, kemudian tidak bisa membaca kemacetan. Oh, di sini beda karena sudah terhubung ke internet, dia bisa membaca kemacetan. Built-in dari mobilnya, tidak terhubung ke internet handphone sama sekali. Jadi misalnya sekarang kita mau ke Monas ya. Monas. Oke. Dia searching Monas. National Monument, udah. Start route guidance. Nah, dia akan menghitung. Dia bisa baca di mana titik macet. Kemudian di sini some delays expected. Dia tahu kapan berapa lama perjalanannya dan dia bisa memprediksi sampai ke tujuan berapa persen baterainya. Dan di sini Anda bisa lihat ada titik macet, macet yang orange, yang merah. Ini tidak pernah terjadi di sistem navigasi mobil lain yang tidak terhubung dengan internet. Dan BMW benar-benar memanfaatkan itu untuk sistem navigasinya juga. Dan ada untungnya memakai sistem navigasi dari built-in mobilnya karena Anda bisa memanfaatkan peta yang ada di instrumen. Nah ini keluar juga nih, peta di instrumen. Kemudian Anda juga bisa memanfaatkan augmented reality-nya dia. Nah, augmented reality itu adalah kamera depan yang digabungkan dengan sistem digital. Nanti ketika ada jalan, nanti saya akan tunjukkan gambarnya ya. Ketika kita di depan harus belok kiri, nanti akan ada panah digital di jalan tersebut gitu. Jadi kita hampir mustahil kita kelewatan jalannya karena benar-benar ketika jalannya mendekat ya panahnya mendekat gitu. Itu augmented reality, seperti ini gambarnya. Itu bisa terjadi kalau kita pakai sistem navigasi aslinya mobil. Kalau kita pakai Apple CarPlay atau Android Auto, tidak bisa terintegrasi dengan instrumennya ini. Jadi sangat menyenangkan ketika sistem navigasi mobilnya sudah terkoneksi dengan internet. Jadi kita tahu titik-titik kemacetan yang akan terjadi di depan kita, termasuk juga prediksi waktunya. Nah, di sini nih, tuh kelihatan tuh di tol ada macet. Nah, di sini ada satu fitur yang tidak bisa dipakai di Indonesia yaitu SOS. Jadi kalau di luar negeri SOS ini akan langsung menghubungi polisi. Sedangkan di Indonesia SOS ini itu tidak bisa terhubung dengan 112 karena sudah dicoba oleh BMW ke 112 yang menerima bukan operator tapi robot. Dan sistem ini sulit kalau misalnya SOS itu ke robot. Makanya BMW AG tidak mengizinkan SOS ini dipakai di Indonesia. Sebenarnya bisa dengan cara lain dengan call center, tapi itu bukan standar BMW. Standar BMW harus ke otoritas setempat, makanya ini tidak bisa dipakai. Lantas gimana kalau kita butuh bantuan di jalan? Tenang, kita ada BMW Assistance. Jadi kita tinggal ke BMW Assistance, kita ada dua, Roadside Assistance, ini kalau mobil tiba-tiba mogok atau kecelakaan, atau BMW Customer Support. Dan ketika kita ke BMW Roadside Assistance, aduh ini nge-call lagi ya, dia langsung nge-call, dia langsung melakukan panggilan karena dia sudah ada internet, jadi panggilan secara internet. Dan Anda bisa lihat, ini saya coba lagi ya, ini ada VIN number-nya. Jadi kan pasti kita dikasih tahu, pasti kita ditanya, Bapak VIN number-nya berapa? Kita nggak perlu repot-repot lagi lihat STNK, langsung VIN number-nya ada di situ. Jadi BMW Assistance ini bisa aktif kapan saja, nggak perlu ada hubungan dengan telepon kita, dia bisa langsung nelpon sendiri pakai internet mobilnya. Pada saat saya membeli iX Drive 50 ini, saya dapat sebuah benda yang bentuknya itu mirip gantungan kunci. Tapi ternyata ini adalah eSIM reader. Jadi kita tahu di mobil ini sudah ada internet, tapi internetnya terpakai untuk hal-hal yang vital di mobil ini. Untuk roadside assistance, untuk sistem navigasinya. Dan ini adalah kalau kita mau menambahkan internet lagi di mobil kita untuk fitur lainnya. Jadi kita bisa beli eSIM, electronic SIM card, dan kunci ini akan terhubung dengan mobilnya. Dan sekali terkoneksi, dia akan langsung punya sambungan internet satu lagi di mobilnya. Untuk apa sambungan internet satu lagi? Untuk
beberapa hal. Yang satu, dia bisa menyediakan WiFi. Jadi kalau misalnya Anda bawa teman Anda, mobil Anda bisa mengeluarkan WiFi, teman Anda bisa browsing, bisa streaming semuanya. Dan kemudian di sini ada software, di softwarenya ini ada YouTube. Nah, tapi YouTube ini tidak bisa pakai internet dari sistem BMW Connected Drive-nya. Dia pakai internet dari eSIM yang kita pasang. Jadi kita pakai kuota sendiri, tapi ini langsung bisa terintegrasi dengan mobilnya. Dan kalau kita mau kasih WiFi, kita bisa pakai personal hotspot di sini. Ini personal eSIM-nya. Tinggal satu lagi nih yang belum ada eSIM-nya. Nanti saya beli deh. Hal berikutnya dari BMW Connected Drive adalah menu ini kadang-kadang bisa ada menu tambahan. Dan itu nggak diduga-duga. Jadi sifatnya fun ya. Jadi pada saat liburan lebaran kemarin, pada saat Idul Fitri, tiba-tiba ada satu menu Eid al-Fitr. Nah, saya bingung itu apa. Begitu saya klik, ternyata itu ucapan selamat Idul Fitri dalam bentuk animasi. Dan setelah seminggu atau 2 minggu setelah lebaran, dia hilang dengan sendirinya. Udah lama nggak naik BMW iX, begitu naik ternyata ada yang baru di mobil ini. Jadi kalau kita buka menunya, ada yang baru, ada menu baru. Ini dia, Happy Eid Mubarak. Dan kalau kita pencet, Anda lihat sekarang hujan. Sebenarnya saya juga udah tahu dari tadi bakal hujan karena dengan Connected Drive Anda punya fitur weather di sini. Current weather, langsung tahu dia hujan. Dan animasinya bagus sekali. Dan artinya Anda tidak perlu repot-repot pakai Apple CarPlay untuk melihat weather. Dan dia langsung menyesuaikan dengan posisi mobilnya sekarang. Dan Anda juga tidak perlu tanya ke Siri how's the weather today. Karena ini sudah ada dan bahkan sampai 4 hari ke depan dia bisa memberikan prediksi cuaca. Karena ya terhubung dengan server yang menyiarkan perakiraan cuaca. Kemudian yang berikutnya ada remote diagnosis. Jadi semisal ada trouble di mobil kita, kan ada lampu peringatan keluar kan. Dan kita kadang-kadang nggak mengerti itu apa yang terjadi ke mobil kita. Biasanya kita bawa ke bengkel, kemudian dicolok ke ECU-nya. Lewat alat diagnosisnya ketahuan lebih detail tuh masalahnya apa. Dibandingkan yang tertera di layar multimedianya. Nah, dengan remote diagnosis, kita bisa lapor ke BMW, atau malah mungkin BMW yang nelpon kita duluan karena mereka mendapat laporan itu. Kemudian kita bisa melakukan remote diagnosis. Artinya, komputer yang ada di bengkel BMW bisa terkoneksi dengan mobil dan dia bisa langsung mendiagnosa over the air melalui internet dan tahu persis apa masalahnya, apakah perlu segera ke bengkel, apakah bisa dibawa sendiri mobilnya ke bengkel, apakah harus dengan towing, itu bisa dilakukan lewat remote diagnosis itu. Tapi tetap ada syaratnya. Remote diagnosis baru bisa dilakukan kalau Anda mengizinkan secara sadar, Anda mengizinkan bahwa pihak BMW bisa melakukan remote diagnosis ke mobil ini. Nah, tapi tentunya semua itu remote diagnosis itu datanya seizin kita untuk diakses oleh BMW. Jadi tidak ada data yang diakses dari mobil ini tanpa seizin kita. Bahkan kalau kita mau full private, kita juga bisa tidak mengirimkan data apapun dari mobil ini ke server BMW. Walaupun ya artinya tidak semua fitur dari BMW Connected Drive bisa kita pakai. Dan keamanannya bagaimana dengan data kita yang di-share. Saya bertanya langsung ke BMW dan baik di websitenya, baik di website Indonesia maupun luar negeri, baik BMW Indonesianya sendiri, mereka menjamin keamanan data kita. Itu adalah prioritas yang paling penting, security dan privacy. Makanya mungkin mereka juga baru bisa digunakan dengan iPhone karena mereka juga percaya dengan keamanannya iPhone. Nah, jadi gitu. Mungkin saja loh, semua fitur yang ada di sini ketika ada internet itu bisa ada di mobil lainnya mungkin 10-15 tahun mendatang ya. Mungkin sekarang baru bisa dinikmati di mobil premium seperti ini, tapi saya yakin mobil-mobil premium seperti ini adalah
jendela kita untuk melihat masa depan, dan berharap aja cepat fitur-fitur seperti ini hadir di mobil-mobil yang jauh lebih terjangkau. Jadi begitu aja videonya, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Let's party.